Dunia punya kebiasaan konyol mendandani kebusukan dengan pakaian mahal. Orang-orang sibuk menata etalase, memoles kemasan, dan mengira bahwa menaruh bangkai di atas nampan perak akan mengubahnya menjadi hidangan lezat. Sayangnya, semesta tidak bekerja dengan hukum tipu-tipu semacam itu. Realitas selalu punya cara brutal untuk mengoyak paksa apapun yang palsu, mengembalikan segala sesuatu pada esensi aslinya tanpa peduli seberapa tebal topeng yang dipakai. Hukum alam menetapkan batas yang tak bisa ditawar. Emas tetaplah emas dan kotoran tetaplah kotoran. Lempar sekeping emas murni ke dalam comberan paling menjijikkan, nilainya tidak akan susut setitik pun. Sebaliknya, ambil seonggok kotoran, bungkus dengan kain sutra, dan letakkan di atas singgasana raja. Ia tidak akan pernah berubah menjadi sesuatu yang berharga. Ia hanya akan membuat singgasana itu berbau busuk dan mengundang lalat untuk berpesta. Emas murni memiliki satu sifat absolut. Ia tidak menyerap lingkungan sekitarnya. Ia adalah salah satu logam mulia yang paling stabil di muka bumi. Saat ia terendam di dalam kubangan lumpur, ia dikelilingi oleh bakteri, pembusukan, dan bau menyengat yang menyesakkan dada. Namun, hingga ke tingkat atomik, emas itu tidak berubah sedikit pun menjadi kotor seperti lumpur, apalagi berkarat. Begitu pula dengan manusia yang memiliki kemuliaan murni di dalam jiwanya. Ketika takdir atau kekejaman manusia lain membuangnya ke lingkungan yang paling hina, ia tidak ikut menjadi hina. Ia mungkin kotor di permukaan, tubuhnya mungkin babak belur oleh sistem yang rusak, tetapi intisari karakternya menolak keras untuk beradaptasi dengan kebusukan. Lingkungan yang kotor selalu berusaha menelan apapun yang bersih, mencoba menutupi kilau yang mengingatkan mereka pada betapa gelapnya diri mereka sendiri. Orang-orang bermental tengik di sekitar sang emas akan mencibir, memfitnah, dan berusaha menginjaknya lebih dalam ke dasar selokan. Namun, semua usaha itu sia-sia. Begitu sang emas diangkat dan dibilas dengan air sederhana, kilaunya kembali menyilaukan mata. Tidak ada satupun cacat yang tersisa. Kemuliaan tidak bisa direnggut atau dikikis hanya karena seseorang dipaksa tunduk dan terus diinjak oleh para tiran. Mari berbalik melihat ironi di seberangnya. Ada sebuah obsesi gila di dunia ini untuk mengangkat orang-orang dengan jiwa yang membusuk ke tempat-tempat yang tinggi. Mereka diberi jabatan, harta melimpah, dan mimbar kehormatan yang sebenarnya tidak pantas mereka injak. Mereka dibungkus dengan pakaian mahal bergaya Eropa, dihiasi dengan deretan gelar panjang yang dibeli, dan dikelilingi oleh para penjilat yang siap menyemprotkan parfum murahan kapan saja. Semua sirkus itu dilakukan untuk satu tujuan, menipu mata dunia bahwa kotoran ini adalah emas yang bernilai tinggi. Tetapi bau busuk tidak pernah bisa ditutupi oleh helaian kain sutra. Ia pasti merembes keluar, menginfeksi udara, dan membuat siapapun yang masih memiliki akal sehat dan hati nurani merasa mual. Jabatan tinggi tidak membuat orang busuk tiba-tiba menjadi mulia. Jabatan itu hanya memberinya lebih banyak ruang untuk menebarkan bau busuknya kemana-mana. Tidak peduli seberapa mahal dan empuk kursi yang ia duduki, esensinya tetap menjijikkan. Saat kerumunan memuji dan membungkuk hormat di hadapannya, mereka tidak sedang menghormati manusia tersebut. Mereka hanya takut pada kursinya, sementara di dalam hati, mereka menutup hidung rapat-rapat menunggu si busuk tumbang. Masyarakat sekarang gemar menempelkan label harga pada dahi setiap orang yang lewat. Mereka menggunakan standar dangkal seperti saldo rekening, kasta sosial, dan lingkaran pergaulan elit untuk menentukan siapa yang berharga dan siapa yang tidak. Ini adalah distorsi massal yang konyolnya diterima sebagai kewarasan umum. Lingkungan yang kotor mengira bahwa mereka memegang kendali penuh atas nilai seseorang. Mereka berpikir, dengan membuang si emas ke pinggiran, mengucilkannya, mereka berhasil membuatnya tidak berharga. Mereka bersorak melihat sang emas yang mulia menderita dalam diam, mengira manipulasi mereka telah menang mutlak. Yang mereka tidak pahami sama sekali adalah emas tidak pernah repot-repot membaca label harga yang ditempelkan orang lain pada dirinya. Nilainya berasal dari dalam, bukan ditentukan oleh fluktuasi pasar opini manusia yang mudah disetir.
Ia tahu siapa dirinya, bahkan saat tidak ada satu orang pun yang mau mengakuinya. Sementara orang busuk, di sisi lain, sangat bergantung pada rentetan label harga itu. Mereka butuh validasi eksternal tiada henti, butuh pengakuan-pengakuan palsu, butuh pencitraan kemana-mana karena mereka sangat sadar. Jika mereka sendirian di dalam kamar yang gelap gulita, mereka tidak lebih dari kehampaan yang pelan-pelan membusuk. Lumpur selalu bersifat menular bagi benda-benda yang berpori dan lemah. Ia menodai kanvas putih secara permanen, meresap ke dalam serat kayu, dan merusak lempengan besi dari dalam lewat karat. Namun lumpur tidak punya gigi yang cukup tajam untuk mengunyah emas. Permukaan emas itu dingin, padat, dan menolak segala bentuk penetrasi. Orang-orang kotor selalu berusaha menularkan penyakit mental dan moral mereka. Mereka menawarkan uang haram di bawah meja, membisikkan gosip murahan, dan mencoba menarik orang mulia turun ke selokan bersama mereka. Mereka merasa gatal dan tidak tahan melihat ada yang bersih berkeliaran di tengah kubangan tempat mereka hidup. Tetapi pikiran dan nurani orang yang benar-benar mulia tidak memiliki pori-pori untuk dimasuki racun. Ia mengamati kebusukan di sekelilingnya tanpa sedikit pun menyerapnya. Ia mungkin merasa muak, ia mungkin merasa sangat lelah, tetapi ia menolak keras untuk membuang prinsip dan integritasnya, hanya agar bisa diterima oleh sekumpulan lintah. Hal sebaliknya terjadi pada sang kotoran yang dibawa ke istana. Ia sama sekali tidak terangkat oleh keindahan pualam dan batu permata di sekitarnya. Ia justru malah mengkontaminasi ruangan yang tadinya indah itu. Orang busuk di tempat mewah tidak akan pernah menjadi berkelas sama sekali. Ia hanya akan merendahkan tempat mewah itu menjadi selokan yang kotor dan berbau busuk. Menjadi kepingan emas di dasar comberan adalah pengalaman yang sangat sepi dan menyakitkan. Tidak ada yang memahami bahasa kemuliaan di tempat di mana semua makhluk berbicara dengan bahasa tipu muslihat. Integritas menjadi anomali berbahaya yang membuat mayoritas orang di sekitarnya merasa terancam. Emas itu mungkin harus diam membisu selama bertahun-tahun di dalam kegelapan. Ia dibiarkan terinjak oleh langkah kaki orang-orang yang terlalu bodoh untuk mengerti apa yang sedang mereka injak. Ia dipaksa menanggung beban kebodohan kolektif yang buta terhadap nilai sejati dari sebuah keberadaan. Sementara itu, sang kotoran di atas singgasana tidak pernah kekurangan teman. Lalat-lalat berkerumun mendatangi sesuatu yang busuk dengan sukacita. Mereka berdansa di sekitarnya, berpesta dari sisa-sisa kotoran yang tercecer, menciptakan ilusi persahabatan yang pada kenyataannya hanyalah transaksi yang bersifat parasit belaka. Kesepian orang mulia menjadi harga mutlak yang harus dibayar lunas untuk sebuah kemurnian di zaman sekarang. Ia memilih untuk berdarah-darah sendirian dalam kebenaran daripada ikut berpesta pora dalam kebohongan yang menjijikkan. Kesepian itu bukanlah sebuah hukuman, melainkan benteng terakhir yang menjaga kewarasannya tetap utuh. Pada titik nadir kehidupan, kebenaran selalu datang mengetuk pintu untuk menagih hutangnya. Sandiwara akan berakhir, lampu panggung akan diredupkan, dan semua kostum mewah yang membalut tubuh harus dilepaskan ke lantai. Tidak ada lagi ilusi atau alibi yang bisa dipertahankan saat waktu akhirnya habis. Emas pada akhirnya pasti akan ditemukan dan digali. Mungkin tidak terjadi segera. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun bagi sejarah untuk membersihkan lumpur tebal yang menutupi jejaknya. Namun sejarah tidak pernah buta secara permanen. Ia akan mengenali kemuliaan itu dan meletakkannya kembali pada proporsi yang semestinya. Lalu bagaimana nasib si kotoran yang sempat bertakhta? Ketika kekuasaan lenyap dari tangannya dan hartanya menguap, tidak ada yang tersisa darinya selain bau busuk menyengat yang ingin segera dihilangkan oleh waktu. Tidak ada yang menangisi kepergiannya kecuali lalat-lalat yang tak lagi bisa berpesta pora. Orang-orang sibuk menyiram karbol untuk membersihkan sisa kotorannya dari kursi yang ia tinggalkan. Inilah matematika eksistensi yang paling brutal, namun luar biasa adil. Seseorang tidak bisa menipu hukum alam dengan trik murahan. Letak spasial tidak pernah mendikte nilai esensial. Mereka hidup sebagai emas murni atau sebagai kotoran.
dimanapun nasib meletakkan mereka kelak, hal itu sama sekali tidak mengubah sedikit pun apa hakikat diri mereka yang sebenarnya.